Oke, sekarang kita akan bahas ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, kalau kita mengukur suatu besaran menggunakan alat ukur, lalu kita membaca hasil dari pengukuran tersebut, itu tuh sebetulnya hasil yang didapatkan itu terdapat ketidakpastian atau tidak akurat 100%. Nah, itu terjadi karena adanya penyebab atau adanya beberapa faktor dalam pengukuran. Nah, lalu apa penyebab dari ketidakpastian dalam pengukuran ini? Secara garis besarnya itu ada dua. Yang pertama adalah human error, yaitu kesalahan kita sendiri dalam melakukan pengukuran. Itu macam-macam nih penyebabnya. Yang pertama itu bisa jadi karena kita kurang teliti dalam mengukur suatu besaran dan juga kita kurang teliti dalam membaca hasil pengukurannya. Lalu bisa jadi karena kurangnya kemampuan mata kita dalam membaca hasil pengukuran tersebut, entah karena minus, silinder atau sebagainya atau yang lain-lain ya, seperti mata saya yang minus nih. Lalu bisa jadi karena, nah ini cukup fatal nih, kesalahannya itu terjadi karena ketidakmampuan kita dalam membaca alat ukur. Contohnya, saya ingin mengukur diameter botol minuman menggunakan jangka sorong, tapi saya sendiri tidak mampu nih membaca jangka sorong ini bagaimana caranya. Nah, itu tuh jadi hasilnya itu lumayan jauh lah dari kata akurat karena ya kita nggak mampu cara membaca jangka sorongnya gimana gitu kan. Nah, itu dia penyebab yang pertama. Lalu penyebab yang kedua itu adalah kesalahan pada alat ukur. Nah, itu tuh bermacam-macam lagi nih. Yang pertama itu bisa karena adanya error pada alat tersebut. Nah, error ini bisa jadi karena entah si alatnya itu sudah tua umurnya, atau bisa karena alatnya ini sering banget digunakan tapi jarang atau tidak pernah dikalibrasi. Nah, kalibrasi itu apa sih? Nanti kita bahas di belakangan ya. Nah, untuk yang pertama ini, kalau umur alatnya ini udah tua, udah lama banget, maka bagusnya kita menggunakan alat yang baru, karena otomatis kalau alat yang udah lama itu ya pasti bakal error, pasti bakal rusak lah gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini, kalau alatnya ini sering banget digunakan dan jarang banget dikalibrasi, yaitu bisa memunculkan error tersendiri. Contohnya nih ya, misalkan saya ingin mengukur pH air laut menggunakan pH meter. Kita tahu pH air laut itu basa di atas 7 ya. Lalu karena alat ini sudah sering banget digunakan berminggu-minggu dan jarang banget atau bahkan nggak pernah dikalibrasi, saya ukur tuh. Saya ukur, lalu didapatkanlah data yang pertama ada sebesar 6,5. Nah, dimana itu 6,5 itu udah mulai masuk ke asam kan. Lalu saya coba lagi nih, saya mau memastikan lagi nih percobaan yang kedua. Lalu data yang kedua saya dapatkan yaitu 7,3 misalkan ya, 7,3. Wah, udah mulai basah nih. Tapi masih mendekati netral. Tapi saya coba ukur lagi ketiga kalinya. Wah, yang didapatkan datanya malah menurun lagi jadi 6,7. Nah, di sini range dari data yang didapatkan itu lumayan jauh kan. Nah, maka dari itu, jika timbul error seperti itu, maka kita harus melakukan kalibrasi, di mana kalibrasi itu adalah proses di mana kita menyeting si alat ukur tersebut agar menjadi bagus kembali, agar menjadi akurat. Dan kalibrasi juga bisa dilakukan untuk mengecek apakah alat ini sudah akurat atau belum. Nah, pada kasus pH meter ini, cara mengkalibrasikannya itu ada yang namanya cairan pH, yang emang cairannya itu top nilainya itu 7. Nah, kita celupkan si pH meternya ke dalam cairan pH 7 tersebut. Apabila si datanya itu mulai terbaca angka 7 dan dia terbacanya itu dalam kondisi yang rada lama, nah itu alatnya sudah mulai bagus lagi tuh, sudah mulai akurat lagi. Nah, itu dia kalau penyebabnya error. Lalu ada juga penyebab lainnya karena keterbatasan si alat ukurnya dalam tingkat keakuratannya. Contohnya nih, misalkan ada dua alat ukur, penggaris dan jangka sorong. Nah, skala terkecil atau tingkat ketelitian dari penggaris itu adalah 0,1 cm, sedangkan skala terkecil atau tingkat ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Jika dibandingkan mana yang lebih akurat antara penggaris dan jangka sorong,
Ya, jawabannya adalah jangka sorong. Karena semakin kecil skalanya atau maka tingkat ketelitian itu semakin tinggi. Nah, mungkin ada orang yang mengukur satu panjang lah gitu ya, itu kurang akurat karena mungkin dia pakai penggaris bukan memakai jangka sorong. Nah, gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke macam-macam ketidakpastian dalam pengukuran. Yang pertama itu ada ketidakpastian dalam pengukuran tunggal, dan yang kedua itu adanya ketidakpastian dalam pengukuran berulang. Pengukuran tunggal itu gimana sih? Ya, kalau mengukur pengukuran tunggal itu pengukurannya dilakukan hanya sekali saja. Nah, kemudian kalau kita ingin mengukur sesuatu, itu kan hasilnya belum tentu segitu ya, atau kita mengukur lebar meja 50 cm, hasilnya belum tentu pas 50 cm, pasti ada lebihnya atau kurangnya. Nah, untuk itu dalam menyatakan suatu data, kita nggak boleh nih hanya nulis 50 cm saja, tapi kita harus memasukkan juga, menyatakan, yaitu estimasi ketidakpastian, yang lambangnya adalah delta X. Rumusnya adalah setengah dikali skala terkecil dari alat ukur yang kita gunakan. Contohnya ini. Nah, yang tadi tuh. Misalkan ada meja nih, kita ukur lebar mejanya itu 50 cm kan, tapi hasilnya itu nggak tok 50 cm, pasti ada kurangnya atau lebihnya sedikit dari 50 cm tersebut. Maka di saat kita menyajikan data pengukurannya, harus disajikan dalam bentuk seperti ini nih. Nah, 50 cm plus minus delta X atau estimasi ketidakpastian. Nah, untuk mencari estimasi ketidakpastiannya itu, kita dapat dari tadi tuh setengah kali skala terkecil. Nah, skala terkecilnya ini adalah skala terkecil dari alat ukur yang kita gunakan. Karena alat ukur yang kita gunakan ini adalah penggaris, maka skala terkecilnya adalah 0,1 cm. Maka didapatkanlah skala estimasi ketidakpastiannya itu sebesar 0,05 cm. Nah, lalu kita menyajikannya seperti tulisan yang di bawah nih. Sehingga didapatkan lebar mejanya itu 50 cm plus minus 0,05 cm. Nah, ini nih menguraikannya gimana? Berarti yang pertama kita 50 cm ini dikurangi dengan estimasi ketidakpastian yaitu 0,05 cm, lalu 50 cm ditambah dengan 0,05 cm. Maka lebar meja yang didapatkan itu berdasarkan rentang, yaitu rentangnya 49,05 cm hingga 50,05 cm. Nah, itu dia cara penyajian data dari hasil pengukuran. Lalu ketidakpastian dalam pengukuran berulang. Nah, kalau pengukuran berulang ini seperti contohnya yang saya mengukur pH air laut tadi itu. Tadi saya mengukurnya totalnya 3 kali pengulangan kan. Nah, jadi pengukuran berulang itu dilakukan lebih dari sekali pengukuran. Nah, untuk mencari estimasi ketidakpastian pada pengukuran berulang itu berbeda dengan rumus estimasi ketidakpastian pada pengukuran tunggal. Ini berikut adalah rumusnya, yang dimana delta X sama dengan akar dari jumlah XI dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N kurang 1, dimana XI ini adalah data ke N. Ini data yang keberapa nih dari total, misalkan saya melakukan pengukuran pH ini 3 kali. Nah, X ini bisa data ke 1, ke 2, ke 3. Nah, begitu dia. Kalau N ini adalah banyaknya data. Kita akan langsung masuk ke contohnya saja ya. Oke, di sini ada seorang siswa yang ingin mengukur waktu jatuhnya penghapus dari ketinggian tertentu nih. Nah, dia melakukan pengukuran waktunya itu sebanyak 5 kali. Dan ternyata waktu yang didapatkan itu berbeda-beda. Nah, ini berikut hasilnya. Bisa teman-teman lihat ya. Percobaan pertama 0,85 hingga percobaan kelima itu 0,79 detik. Ini membuktikan bahwa hasil pengukuran yang kita lakukan itu memang terdapat ketidakpastian. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaannya. Bagaimana cara melaporkan hasil tersebut? Nah, ini kan ada 5 kali percobaan ya. Otomatis kita harus mencari rata-ratanya dulu nih dari kelima percobaan ini. Oke, kita mulai mencari nilai rata-ratanya dari data yang didapat. Tentunya teman-teman pasti sudah tahu lah ya cara mencari nilai rata-ratanya, di mana nilai rata-rata adalah jumlah dari
kelima data yang didapatkan dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Nah, sehingga didapatkanlah 0,77 detik. Kalau kita sudah mencari waktu rata-rata yang didapatkan, baru kita mencari estimasi ketidakpastiannya. Estimasi ketidakpastian dari waktu penghapusnya jatuh. Nah, rumusnya adalah delta X sama dengan akar jumlah dari XI dikurangi X rata-rata ini yang dikuadrat dibagi N kurang 1. Nah, untuk mempermudah dalam perhitungan, untuk mencari jumlah dari X data ke berapa dikurangin waktu rata-rata kuadrat, kita akan membuat sebuah tabel. Nah, kita buat tabel seperti ini, di mana ini adalah jumlah data yang didapatkan ya, ada 5. X ini adalah data ke-1, ini data kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Rata-ratanya sudah kita dapatkan, lalu kalau sudah, kita mengurangi setiap data ini dikurang dengan waktu rata-ratanya, yaitu 0,85 dikurang 0,77, hasilnya 0,08, hingga 0,79 dikurangi 0,77, hasilnya adalah 0,02. Kalau sudah didapatkan hasil dari masing-masing data ini, yang tengah ini kita kuadratkan, kita pangkat 2, sehingga didapatkanlah sekian hasilnya ya. Kalau sudah datanya, kelima data ini sudah dikuadratkan, kita jumlahkan, sehingga hasilnya adalah 0,0192. Nah, jadi cara mencari nilai di atas ini, kita membuat tabel seperti ini, sehingga didapatkanlah hasilnya 0,0192. Kita masukkan, kita bagi dengan N-nya itu kan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 5, berarti di sini 5 kurang 1. Nah, tinggal kita operasikan nih, operasi matematika. Sehingga didapatkanlah estimasi ketidakpastiannya itu akar dari 0,0048. Sehingga didapatkannya sebesar 0,07 detik. Nah, untuk menyajikan datanya sama seperti pengukuran tunggal tadi ya, yaitu 0,77 detik, yaitu waktu rata-ratanya, plus minus 0,07 detik, yang artinya maka waktu penghapus yang jatuh dari ketinggian tertentu itu didapatkanlah rentang nilainya itu sebesar 0,7 detik hingga 0,84 detik. Nah, begitu dia untuk menyatakan nilai ketidakpastian dalam pengukuran berulang.